online. Nah, kelas online ini ada kelas sharing seperti malam hari ini dan juga ada kelas private-nya. Untuk private-nya mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah coba, boleh coba di absen di komen ya. Karena untuk private sendiri itu online via Zoom dan juga ada via chat atau VN. Nah, untuk yang offline-nya, sementara sih kita masih di daerah Bandung ya, ada juga di daerah Malang. Tapi untuk saat ini belum belum tahu nih daerah mana. Jadi mungkin teman-teman ini banyaknya dari daerah mana, siapa tahu nih nanti bisa ketemu langsung sama Teh Ayu Diego ya. Dan selain selain menjadi owner sebagai founder TikTok Official, nah beliau juga adalah seorang penulis buku. Nah teman-teman di sini ada yang ikutan paket healing bundle. Nah mungkin ini buku-bukunya. Untuk yang buku self improvement terbarunya kita ada di judul Perempuan yang Tetap Berjalan. Nah, kalau untuk yang jurnalnya kita juga ada nih kalau yang pengen khusus untuk menulis kita ada self gratitude journal. Untuk yang jurnal ini tuh ada 8 pertanyaan setiap harinya ya. Jadi kalau teman-teman mau mau coba curhat nih tapi nggak tahu curhatnya ke siapa, boleh banget curhatnya di jurnal ini karena ada pertanyaan juga jadi bisa langsung tinggal ditulis aja dan ada beberapa kalimat motivasi juga ya, jadi bisa langsung dipakai dalam sebulan atau bahkan berbulan-bulan pun ini bahkan worth it banget ya. Nah, dan kalau yang healing bundle, nah kalian bisa coba baca bukunya. Ini buku perempuan banget ya. Jadi untuk yang kalian mungkin lagi bertahan di titik-titik apa terendahnya mungkin ya sekarang atau mungkin yang lagi gagal lagi atau mungkin yang lagi kesepian banget nih. Ini coba bukunya karena itu bukunya tuh in one banget. Selain baca, kalian juga bisa nulis beberapa tes untuk journalingnya. Seperti ini ya. Kalau pengen lihat detailnya boleh banget nanti dicek aja ke Minai atau boleh di stalk aja IG-nya Jumila Bahagia. Nah, untuk teman-teman yang mau coba bukunya boleh nanti dicek ke Minai ya. Oke, sebelum kita mulai acara malam hari ini, seperti biasa nih kita luruskan niat bersama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini tuh spesial banget ya karena hari ini malam pertama di tema ketika luka membuatku merasa tidak layak. Jangan lupa siapkan catatan teman-teman ya karena nanti kita akan ada mungkin nanti akan ada sesi jurnalis sama Teh Ayum Daygun. Karena pemateri kita sudah ada, jadi aku persilahkan waktu dan tempatnya untuk Teh Ayum Dego. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat bergabung di Kitalk Quality Time with Aim Daiko in Love and Kindness. Mohon maaf ya kalau suaranya agak sengau dan mungkin nanti akan ada momentum saya batuk sedikit karena memang kadarullah sedang sedikit agak flu, tapi semoga ini tidak mengurangi kebaikan kita satu sama lain untuk saling sharing dan berbagi di malam hari ini. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di Kitalk. Tadi sudah dibahas dan diceritain sedikit sama Minai tentang Kitalk itu apa dan bagaimana hal itu tuh ada, Kitalk ada karena memang menjawab beberapa keresahan teman-teman yang sering komen di TikTok, di Instagram, terus di DM juga gitu. Kayak tanya-tanya gitu daripada banyak pertanyaan gitu. Mari kita bareng-bareng untuk membahas itu di dalam tema-tema tertentu di setiap pertemuan kita gitu. Dan kadangkala juga kita mengundang para pemateri atau ahli seperti psikolog, kemudian kemarin juga sempat Ustazah Syifa Nur Fadila yang biasanya di Islam Kita Indah itu, terus juga sempat belajar bareng tentang fikih hati sama salah satu ning di pondok pesantren di Pasuruan juga. Jadi kita juga sering mengundang dan berkolaborasi dengan beberapa para pakar atau komunitas-komunitas lain untuk sharing-sharing di sini. Dan hari ini, malam ini, kita akan dengan saya full selama 2 kali pertemuan. Ini hari ini pertemuan pertama dan insya Allah nanti 2 minggu ke depan kita membahas pertemuan selanjutnya karena memang tema ini sengaja aku bagi dua. Yang pertama untuk tentang kondisi kita yang habis terluka, yang habis porak-poranda gitu ya. Dan di minggu depannya kita akan membahas bagaimana untuk mengembalikan secara utuh keberhargaan diri kita, nilai diri kita, dan segala hal yang kemarin mungkin sempat merasa ini tuh nggak worth it buat kita gitu. Tentang diri kita sendiri setelah kita terluka, setelah kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk gitu ya ke dalam diri kita atau hidup kita gitu. Oke, eh, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini dan kita langsung saja untuk
materinya. Oke, aku hampir lupa ternyata teman-teman. Habitnya di Kitok itu sebelum materi kita kan sama-sama gratitude bersama. Karena sebelumnya kita sudah bersama dengan pemateri, jadi kita tidak gratitude dan karena sekarang full dengan saya, jadi mari kita gratitude bersama-sama. Teman-teman boleh simpen tangannya di dalam, maaf, di depan dadanya. Kemudian kita sambil nutup mata, kita tarik nafas, tahan, hembuskan selama 3 kali sambil beristighfar. Ya, bareng-bareng aja teman-teman boleh ngikutin instruksi yang saya sampaikan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahalazim, tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahalazim, terakhir, tarik nafas, tahan, hembuskan. Astagfirullahalazim. Sekarang boleh mengikuti apa yang saya katakan atau mungkin teman-teman boleh menyampaikan sendiri juga, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas nikmat yang kau berikan padaku sampai hari ini ya Rob. Ya Allah, terima kasih atas nikmat sehat yang kau berikan padaku hari ini. Ya Allah, terima kasih sudah memampukanku untuk menjalani segala perjalanan berat yang tidak mudah untuk aku lalui. Ya Allah, terima kasih sudah mempertemukanku dengan banyak orang baik. Ya Allah, terima kasih karena selalu membimbingku ke jalan yang benar, jalan yang baik, dan menjauhkanku dari hal-hal yang tidak aku ketahui akan menyengsarakanku. Ya Allah, terima kasih sudah menjagaku, melindungiku dari banyak hal yang aku tidak tahu di depan seperti apa. Ya Allah, terima kasih karena mempertemukanku dengan orang-orang baik. Terima kasih sudah menjagakan lisanku, menjagakan sikapku, sehingga barangkali akan ada hal yang menyakiti orang lain, tapi Engkau tegurkannya di dunia. Ya Allah, terima kasih karena selalu menjagaku dalam iman Islam. Ya Allah, terima kasih selalu memberikan hidayah di setiap langkahku. Ya Allah, terima kasih karena selalu tidak henti memberikan nikmat apapun yang mungkin tidak Engkau berikan pada hambamu yang lain. Dan ya Allah, terima kasih karena sudah mempercayakan banyak hal dalam hidup ini, entah aku mampu menghadapinya atau tidak, tapi Engkau tidak berhenti untuk mempercayakan banyak hal baik dalam hidupku. Sekarang teman-teman boleh butterfly hug ke dirinya sendiri sambil berkata, wahai diriku, boleh sebut namanya masing-masing. Terima kasih karena kamu sudah menjadi orang baik. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sejauh ini melalui banyak hal yang kamu sendiri ragu untuk menjalaninya. Terima kasih karena kamu sudah memaafkan siapapun yang tidak pernah meminta maaf padamu. Terima kasih karena sudah berusaha melangkahkan kakimu, menyalurkan tanganmu kepada kebaikan. Terima kasih karena sudah selalu menjaga dirimu dengan baik di tengah banyaknya ketidakbaikan di dunia ini. Terima kasih karena kamu tidak menyerah dengan setiap perjalanan yang membuatmu lelah dan sangat ingin menyerah. Terima kasih karena kamu memilih untuk tidak membalas siapapun yang berbuat zolim kepadamu. Terima kasih karena sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dengan dirinya, dengan hidupnya. Terima kasih karena kamu selalu berusaha untuk menjadi sosok yang berani mengambil keputusan apapun meskipun banyak takutnya. Terima kasih karena sudah menjadi manusia baik dan sudah bertahan sejauh ini. Kita berjuang lagi esok hari. Aku percaya padamu lebih dari siapapun. Aku menyayangimu lebih dari siapapun. Terima kasih diriku. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini ritual kita setiap malam sebelum dimulai. Jadi kita mengucapkan syukur sama Allah sebelum mulai dan ini bisa teman-teman terapkan sebelum tidur juga sebenarnya untuk apa ya kita refleksi atas nikmat yang Allah berikan dan juga mengucapkan terima kasih atas setiap perjuangan dan hal-hal yang sudah kita lakukan untuk ngeboost dan nge-recharge diri kita. Oke, kita langsung saja masuk ke materi, yaitu ketika luka membuatku merasa tidak layak. Karena kadang kita kalau habis terluka ya, apapun bentuk lukanya, itu pasti akan ada hal yang membuat kita ngerasa, kayaknya aku tuh sudah nggak sebagus dan seindah dulu, aku tuh sudah tidak sebaik dulu, aku sudah tidak selayak dulu gitu kan. Padahal nggak seperti itu konsepnya. Mari kita bedah bersama malam hari ini. Boleh next, Minai? Oke, memahami luka dan suara dalam diri.
Kita analogikan diri kita itu sebagai tumbuhan ya, kayak bunga lah, bunga apa ya, bunga lili lah yang sekarang lagi rame ya, bunga lili gitu. Dan semoga kita menjadi bunga yang indah bagi siapapun nanti yang bersama dengan kita gitu ya. Nah, ketika kita menjadi bunga nih ya, bunga itu kalau misal dia diambil, kemudian ada yang metik bagian daunnya gitu kan, pasti ada yang hilang, ada yang kosong gitu. Dan nggak jarang kalau misal ada yang metik bagian bunga, otomatis ada part yang juga kosong, kemudian bernanah, bukan bernanah ya, apa ya, kayak mengeluarkan apa cairan atau apa yang itu tuh kayak sebagai bentuk perlindungan diri dari tanaman tersebut gitu kan, atau jadinya nggak indah lagi gitu, jadinya nggak baik lagi, nggak bagus lagi gitu. Bunga kalau habis ada yang motekin, habis ada yang tiba-tiba ngeremesin gitu kan daunnya atau bunganya, pasti bentuknya udah nggak bagus lagi gitu. Jadi kita sama halnya seperti bunga tersebut gitu. Ketika ada yang merusak, ketika ada yang menyakiti, ada yang menghancurkan, ada yang berbuat nggak baik ke diri kita akan merasa seperti itu. Kita merasa udah beda, kita merasa nggak layak, kita merasa nggak pantas untuk mendapatkan kebaikan juga, nggak pantas untuk bertumbuh lebih baik lagi dan lain sebagainya. Karena memang ada yang berubah gitu, bentuknya berubah, kemudian eh, ada yang kosong, ada yang hilang dan lain sebagainya. Itu wajar. Tapi satu hal yang juga kita harus sadari bersama bahwa bunga itu adalah makhluk hidup. Dan kita adalah makhluk hidupnya Allah juga. Setiap makhluk hidup itu selalu memiliki peluang dan memiliki masanya untuk bertumbuh dan berkembang. Maka sama halnya bunga ketika dia ada yang metik dan dia masih ada di dalam tanah, maka dia akan kembali tumbuh. Ada matahari, ada air yang apa disiramin juga, kemudian ada pupuk, maka dia pelan-pelan akan bertumbuh. Sama halnya dengan kita. Meskipun kita habis disakitin, meskipun kita punya luka di masa lalu, meskipun kita pernah hancur, meskipun kita apa ya pernah mendapatkan sebuah kejadian trauma atau sesuatu hal yang menyakitkan kita, karena kita makhluk hidupnya Allah, maka kita juga memiliki kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang. Itulah kenapa luka itu tidak pernah mendefinisikan diri kita. Karena selama makhluk itu masih hidup, selama itu juga selalu ada peluang atau kemampuan kita untuk bertumbuh dan berkembang. Dan pada akhirnya, umumnya, sesuatu hal yang habis dirusak, sesuatu hal yang habis berbeda gitu ya kondisinya, habis disakitin, dihancurkan dan lain sebagainya. Seringkali tumbuhnya tuh selalu lebih baik, lebih segar. Karena memang proses pertumbuhan di dalamnya ini lebih kenceng gitu, ada perbaikan di dalamnya. Sehingga waktu keluar, kalau ada bunga yang muncul lagi, biasanya tuh lebih bagus warnanya, atau mungkin lebih cepat berbuahnya, atau mungkin eh, apa ya, lebih indah warnanya dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kita. Barangkali memang kerusakan itu, luka itu, rasa sakit itu Allah hadirkan supaya ada pertumbuhan atau sesuatu hal dalam diri kita yang kita keluarkan dan itu lebih baik dari sebelumnya. Gitu. Jadi bukan tentang apa yang kurang pada kita, tapi bagaimana rasa sakit itu tuh seringkali mendikte cara pandang kita. Yang membuat kita merasa nggak layak itu bukan faktanya, tapi cara pandang kita. Cara kita melihat diri kita. Jadi bukan faktanya, karena faktanya itu adalah ya kita habis disakiti, iya, kita habis terluka, iya, kita habis hancur, iya. Itu faktanya memang. Tapi yang membuat itu menjadi buruk adalah cara pandang kita. Dan cara pandang itu kan adanya di mana? Di pikiran kita. Kalaupun memang ada yang berkata kepada kita gitu, kamu habis disakitin kok makin apa ya, makin nggak menarik, atau mungkin kamu makin gampang terlihat sedih, kamu makin gini 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 gitu. Kita bisa membuat omongan orang lain itu adalah kita bisa menjadikan omongan orang lain itu sebuah data, bukan fakta. Itu yang perlu kita bedakan ya. Ketika itu adalah data, tugas kita adalah mengelola data tersebut, termasuk omongan orang lain. Ketika kita mendengarkan tanggapan atau respon orang lain dan mengatakan, kamu tuh habis disakitin malah seperti ini, malah seperti ini, soal ini, gitu kan. Itu adalah data. Tapi tugas kita dan kemampuan kita, hal yang bisa kita kendalikan, itu kan nggak bisa kita kendalikan ya, omongan orang lain itu kan nggak bisa kita kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah mengelola data tersebut. Ketika kita menganggap omongan orang lain itu adalah data, maka kita bisa memastikan untuk mengelolanya dengan cara seperti apa. Apakah kita akan membenarkan omongan tersebut, atau kita refleksi ke diri kita sendiri, apakah memang yang dia sampaikan benar tentang aku seutuhnya, atau enggak, gitu. Jadi, salah satu cara, ini kalimat yang aku akan selalu ingat dari Dokter Andreas, seorang psikolog, seorang psikiater, sorry. Dokter Andreas, seorang psikiater yang
akan aku selalu ingat sih bahwa omongan orang lain itu adalah data, bukan fakta. Karena kalau kita sudah mengatakan itu adalah data, artinya kita bisa mengelolanya. Itu adalah tugas kita untuk mengelola kalimat tersebut, ucapan tersebut, bukan untuk kita telan mentah-mentah. Kadang kan kita kan apa ya berpikir bahwa apa yang orang lain katakan itu adalah faktanya gitu. Emang kenyataannya seperti itu. Padahal enggak, belum tentu. Dan kalau kita menganggap itu adalah fakta, kita akan mengiyakan itu gitu. Sehingga menambah insecure ke kita, bikin kita overthinking, bikin kita mikir berlebihan terhadap hal tersebut gitu kan. Tapi ketika kita menganggap setiap ucapan orang lain itu adalah data, maka kita bisa merefleksikan ke diri kita bahwa ini memang beneran beneran yang sesuai dengan apa yang mereka katakan, atau mungkin kita bisa olah kembali dengan apapun yang kita pelajari dari diri kita dan bagaimana cara kita mengenal diri kita gitu. Boleh next Min Ai? Oke, di sini ada beberapa penjelasan ya tentang luka gitu kan, yang mungkin kita salah menangkapnya dan mari kita malam hari ini untuk meluruskan bersama gitu. Bahwa luka itu bukan tentang ketidaklayakan dan kenapa kita kemarin merasa bahwa ketika kita terluka, ketika kita pernah hancur, ketika kita pernah disakiti gitu ya, dalam bentuk rasa sakit apapun gitu, entah itu pengkhianatan, entah itu dibohongin, entah itu secara fisik atau psikis, apapun bentuk lukanya, kita menganggap bahwa kita memang pantas diperlakukan seperti itu, atau kalau nggak gitu, setelah kita mendapatkan perlakuan itu, kita nggak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu yang sering kali kita pikirkan setelah mendapatkan luka. Yang mana itu ternyata adalah personalization bias dari otak kita. Jadi otak kita tuh punya 1001 bahkan lebih mungkin ya kemampuan gitu ya untuk memproses banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan salah satunya pemaknaan terhadap itu namanya meaning making ya kalau di istilah psikologinya, memaknai sebuah peristiwa untuk kemudian kita berikan label. Salah satunya dengan cara ketika ada peristiwa yang menyakitkan, kemudian kita memberikan label bahwa memang aku berhak disakiti atau mungkin aku memang gak pantas untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia gitu hanya karena kita pernah disakiti gitu. Itu adalah pemberian makna atas otak kita. Itu bukan tanpa alasan, itu memang ada alasannya. Tapi seringkali kita mengeneralisasikan gitu loh semuanya. Padahal bisa jadi itu adalah bias dari cara pandang kita. Otak kita tuh cenderung mencari kesalahan diri sendiri saat disakiti supaya untuk meredakan rasa sakit itu dan supaya kita tuh punya kendali atas kejadian tersebut. Supaya kita nggak bingung gitu. Karena otak kita tuh nggak suka dengan ketidakpastian. Kita akan mempertanyakan kenapa aku bisa diperlakukan seperti ini, kenapa bisa setega ini, kok aku bisa ya orang kayak aku bisa dapetin perlakuan seperti ini dan lain sebagainya. Itu kan kita nggak nemu jawabannya. Karena kita nggak tahu jawabannya, kita nggak tahu alasannya, makanya otak kita tuh ngajak ngasih kepastian dengan cara nyalahin diri sendiri. Oh, mungkin karena memang aku kurang ya. Oh, mungkin karena aku gini ya, makanya aku diperlakukan kayak gini. Oh, mungkin karena aku gini-gini gitu. Karena kita tidak mendapatkan jawaban dari orang yang nyakitin kita, sehingga supaya kita dapat jawaban, kita bikin bias dengan menyalahkan diri kita sendiri. Kita menjadikan diri kita adalah memang pantas diperlakukan seperti itu karena memang ada salahnya, ada kurangnya, ada nggak benernya, ada nggak baiknya, makanya hal itu wajar untuk dilakukan. Padahal kita yang terluka gitu, kita yang sakit, kita yang hancur. Itulah memang keadaan seseorang yang sedang terluka dan kinerja otak kita memang seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan luka, itu kita harus menyadari bahwa itu bukan tandanya Allah nggak suka sama kita atau benci sama kita. Kita tahu sendiri bahwa Rasulullah, teladan kita aja ya, beliau mendapatkan segala serangan luka dan hujatan dan rasa sakit, ujian sedemikian rupa gitu. Tapi ya kita tahu sendiri bahwa Rasulullah adalah kekasih Allah gitu. Manusia yang paling dicintai sama Allah gitu kan. Artinya luka yang Rasulullah dapatkan, perjalanan berat, ujian-ujian yang Rasulullah rasakan itu tidak membuat Allah abai dengan Rasulullah gitu. Malah sebagai bentuk cintanya Allah sama Rasulullah gitu. Sebagai bentuk keimanannya Rasulullah yang Rasulullah berikan dan tunjukkan ke Allah gitu. Dan Allah begitu menyayanginya. Maka dari itu ketika kita mendapatkan kehancuran, kita mendapatkan rasa sakit, kita merasa nggak layak atau mungkin diperlakukan tidak baik oleh orang lain, itu bukan berarti karena Allah nggak sayang sama kita, nggak peduli sama kita, abai sama kita, tapi ya karena Allah pengen tahu nih kapasitas kita ketika kita diperlakukan seperti itu tuh kayak gimana. Respon yang kita berikan ketika orang lain memberikan kita luka seperti itu tuh gimana. Kayak gitu. Dan yang terakhir adalah luka sebagai ruang belajar.
disakiti orang lain tuh memang nggak membuktikan kalau kita buruk, dan itu hanya menunjukkan bahwa mereka tuh belum mampu menghargai ketulusanmu. Konteksnya seperti ini. Ketika seseorang menyakiti kita ya, itu memang mungkin nggak sepenuhnya ada part dia gitu. Ada part kita juga memang iya. Tapi ketika hal yang dia lakukan itu dengan sengaja gitu ya, at least 80% itu ada partnya dia, 20% ada partnya kita. Kenapa ada partnya kita? Karena kita ada harapan. Maka harapan yang kita timbulkan itu akan menimbulkan kekecewaan yang kita rasakan. Dan itu menambah rasa sakit. Tapi bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan. Ketika ada seseorang menyakiti kita, itu sebenarnya tidak mendefinisikan diri kita, tapi sedang mendefinisikan diri mereka sendiri. Jadi teman-teman ketika merasa kepikiran dengan rasa sakitnya atas, atau mungkin merasa tidak layak dengan sesuatu hal yang pernah teman-teman rasakan, coba ingat 3 hal ini yang barusan ini kita bahas ya. Yang pertama adalah karena otak kita mungkin memang sedang berusaha mencari kepastian, dan kepastian itu bisa dimunculkan dengan cara menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita nggak mungkin, kalaupun kita tanya ke orang yang nyakitin kita, kamu kenapa kok harus sejahat ini? Kamu kenapa kok melakukan kayak gini? Ya dia nggak akan jawab dengan ya karena ya aku nggak sengaja, kan nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Aku hilaf gitu. Kalaupun dia jawabnya kayak gitu, ya nggak memuaskan kita jawabannya. Jawabannya tidak membuat kita merasa, oh ya benar sih gitu. Tapi pada akhirnya malah membuat kita bertanya-tanya terus gitu kan. Nggak cukup dengan satu pertanyaan, kita akan terus mempertanyakan. Maka untuk memastikan dan menenangkan otak kita, diri kita, otak kita akan mengajak kita untuk menyalahkan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita memahami bahwa itu adalah cara kerja otak kita akan tahu bahwa ini bukan tentang diriku, tapi tentang otakku yang sedang berpikir ke situ. Yang artinya itu bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, bisa kita rem, bisa kita arahkan. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa aku sedang terluka sekali, aku sedang sakit sekali, hancur dengan kelakuan mereka, mari kita berpikir bahwa ini adalah cara Allah untuk menyayangiku. Rasulullah pun dengan segudang ujian dan permasalahannya menjadi kekasihnya Allah. Pun aku dengan kondisiku yang berulang kali tersakiti seperti ini adalah bentuk cintanya Allah untuk memberikanku kesabaran dan melatih keikhlasanku. Dan yang terakhir adalah ini bukan tentang diriku. Ketika seseorang menyakiti kita, itu bukan tentang diri kita, tapi tentang mereka yang memang kapasitasnya untuk melakukan hal seperti itu. Kita sebagai manusia, kita punya kemampuan untuk menyakiti siapapun, punya kemampuan untuk berbuat baik, kita punya pilihan untuk memaafkan, untuk tidak memaafkan, untuk dendam, dan lain sebagainya. Kita punya pilihan itu semua di kehidupan yang sudah dewasa ini. Maka ketika ada seseorang yang menyakiti kita, artinya itu bukan tentang kita, tapi tentang keputusan sadar dia, entah sadar atau nggak sadar, apapun itu alasannya, tapi dia memilih untuk menyakiti orang lain. Maka itu bukan tentang kita, tapi tentang dirinya. Boleh next, Min Ai? Oke. Sekarang setelah kita berpegang teguh pada 3 alasan tadi, kita sudah tahu ya bahwa ketika kita terluka, ternyata ini adalah cara kerjanya seperti ini gitu, 3 hal itu tadi. Sekarang kita coba mengulik apa sih yang sebenarnya membuat kita tuh merasa seringkali kurang, nggak layak setelah disakiti. Karena ini tuh rentetan gitu. Jadi biasanya orang habis terluka, habis tersakiti itu kan akan merasa apa ya, nggak layak, mempertanyakan dan lain sebagainya. Dan ini tuh nggak cuma satu core aja yang menyebabkan itu semua, tapi ada banyak hal yang pada akhirnya membuat kita berpikir sejauh itu gitu, atau memikirkan, atau kasarannya ya kita berpikir berprasangka buruk ke diri kita sendiri setelah kita tersakiti gitu. Dan ada 2 hal. Yang pertama dari akar psikologisnya, yaitu dari inner critic atau suara dalam diri kita yang berulang kali ngomong ke kita bahwa memang kita tuh nggak pantas itu, kita tuh seburuk itu. Dan kata-kata yang sering berbisik itu tidak serta-merta langsung muncul, tapi karena memang barangkali ini sudah tersusun bertahun-tahun sebelumnya, dari masa kecil kita, dari lingkungan kita yang sering dibandingkan, kita yang selalu apa ya diremehkan, kita yang selalu nggak pernah dianggap, kita yang selalu dikecilkan gitu kan, kita yang selalu pokoknya perlakuan orang-orang sekitar kita yang akhirnya membuat kita merasa kita nggak berhak untuk hidup baik, kita nggak berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan, kita nggak berhak untuk hidup lebih tenang, kita nggak berhak untuk bahagia, kita nggak berhak dan lain sebagainya. Itu dari kejadian-kejadian masa lalu yang bertumpuk dan berkumpul menjadi satu sehingga menjadi inner voice di kepala kita.
Jadi ketika ada satu kejadian kecil ya, atau mungkin ada kejadian menyakitkan gitu ya, akhirnya yang berisik dan yang keluar sangat ramai itu adalah suara-suara tersebut karena memang dari masa kecil kita atau di lingkungan kita sering berhadapan dengan kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut, atau pembandingan-pembandingan tersebut gitu, sehingga membuat kita semakin menganggap bahwa memang oh ya memang benar sih aku pantas diperlakukan seperti ini karena memang dari kecil aku sudah sering diomongin kayak gitu dan dewasa ini ketika ada yang memperlakukan aku kayak gitu ya memang valid aku memang seperti itu gitu kayak kita secara nggak langsung memvalidasi kejadian tersebut padahal belum tentu seperti itu faktanya gitu. Jadi ada salah satu alasan pertamanya seperti itu dan yang kedua adalah karena kita sering berprasangka buruk atau mungkin kadang ketika kita capek ya, kita kadang kalau pas lagi capek, kemudian kita hopeless gitu ya, kita akan mikir bahwa ah Allah emang apa ya istilahnya doa-doa aku nggak akan Allah kabulin atau mungkin emang ya memang aku nggak pantas aja dapetin ini gitu. Kemudian pokoknya kita secara nggak langsung komplain sama Allah gitu. Komplainnya nggak yang gimana-gimana, tapi lebih ke kayak ah paling Allah juga nggak akan ngasih lagi ah paling Allah kayak gini ah Allah nggak adil dan lain sebagainya gitu hal-hal tersebut gitu kan tanpa kita sadari ketika kita capek ketika kita lagi sedih banget lagi sakit banget omongan-omongan dan pikiran seperti itu tuh pasti ada karena memang di momentum seperti itu keimanan kita tuh lagi diuji banget gitu untuk kita tuh beneran sepercaya itu nggak sih sama Allah seyakin itu nggak sih sama Allah dan dua hal ini bisa kita perbaiki. Dua hal ini bisa kita latih, bisa kita benerin, bisa kita selesaikan supaya nge-switch untuk menjadi cara berpikir dan inner voice yang lebih baik, yang lebih positif dan keyakinan, keimanan kita lebih kuat gitu. Boleh next Min Ai? Oke, sekarang ketika kita sudah tahu nih dua penyebab yang membuat kita merasa tidak layak atau membuat kita merasa apa ya istilahnya nggak berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik atau menilai diri kita seperti apa gitu kan. Kita cukup meyakini bahwa sebaik-baiknya validasi, sebaik-baiknya yang paling tahu kemampuan dan kapasitas kita adalah Allah dan diri kita sendiri. Cukup kalau kita sudah berpegang teguh dan punya apa ya istilahnya pegangan yang kuat bahwa validasi terbesar itu dari Allah dan keyakinan atas diri kita sendiri, maka disitulah sumber kekuatan kita sebenarnya gitu loh. Karena mencari validasi atau pujian atau pandangan dari manusia tuh sungguh melelahkan, sungguh bikin kita kayak berharap terus dan kalau berharap terus itu ujung-ujungnya kalau nggak kecewa ya capek, kalau nggak gitu ya kita merasa nggak pernah cukup karena yang menjadi patokan kita, yang menjadi standar kita adalah pandangan manusia. Mohon maaf, pandangan manusia lain gitu. Harapan kita adalah ke manusia lain. Padahal sebaik-baiknya yang memberikan nilai ke dalam diri kita, yang paling tahu amalan kita seperti apa, keikhlasan kita sejauh apa, yang kita lakukan sedetail apa, itu kan cuma Allah dan diri kita sendiri. Maka yang paling tahu dan yang paling bisa dan paling yang harus kita cari validasinya itu ya validasi dari Allah dan dari diri kita sendiri, kekuatan ke diri kita sendiri. Nggak dipungkiri memang, sebagai manusia kita pasti butuh pujian atau validasi dari orang lain itu wajar. Tapi anggap itu sebagai bonus, bukan sebagai kewajiban atau hal-hal yang memang harus kita tentukan untuk kita harus dapetin itu gitu. Pujian manusia, validasi manusia, pengakuan manusia lain itu adalah bonus yang bisa kita terima kalau memang ada yang melakukan hal itu ke kita. Kalau ada yang memberikan itu ke kita syukuri, kita alhamdulillahin, kita berikan feedback yang positif juga kayak terima kasih dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau nggak ada ya sudah nggak apa gitu. Karena itu nggak mempengaruhi nilai diri kita. Ketika nggak ada yang memuji, nggak ada yang ngelihat, nggak ada yang notice dengan apa yang kita lakukan, ya it's okay gitu. Tapi seenggaknya Allah sudah tahu, udah menilai dan malaikat di kedua pundak kita gitu kan yang selalu mencatat juga udah notice gitu. Allah juga udah ngelihat, Allah dengar serinci apapun yang sudah kita lakukan, pun diri kita pun juga sudah yakin dengan setiap kebaikan yang kita lakukan. That's enough gitu. Itu sudah sangat lebih dari cukup untuk kita melakukan sesuatu hal dan meningkatkan kelayakan diri kita. Boleh next, Minai? Oke. Setelah kita tahu bahwa cara pandang yang terbaik itu adalah dari Allah gitu ya. Kita sama-sama mempelajari dan sama-sama memahami bahwa Allah itu sebaik-baiknya yang menilai kita.
Allah yang sebaik-baiknya notice keberadaan kita gitu kan. Dan di sini Allah juga udah menyampaikan gitu bahwa kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemuliaanmu sudah dijamin oleh Sang Pencipta. Allah tidak menilai dari rupamu, status sosialmu, atau berapa banyak orang yang menyukaimu, tapi Allah melihat dari kebersihan hatimu dan usahamu untuk kembali padanya. Jadi, jadi kalau kita sudah concern dan fokusnya itu adalah penilaian Allah, maka apapun yang dari manusia itu kayak udah B aja gitu loh. Kayak misal nih teman-teman kalau misal sedang mengusahakan sesuatu gitu ya buat ke atasan gitu misal punya standar tertentu gitu kan. Kita punya standar yang tinggi atas sesuatu gitu. Dan kita berusaha untuk mengejar standar itu. Maka yang di luar standar itu tadi itu udah rasanya kayak B aja gitu kan pasti. Kita akan ngerasa kayak oh ya udah gitu. Sama halnya ketika kita mencari validasi dan fokusnya dengan penilaian Allah aja. Allah aja yang tahu, Allah aja yang nilai gitu. Kalau kita sudah fokusnya ke situ, maka standar manusia atau standar orang lain itu kayak ya udah gitu. Ada ya alhamdulillah, nggak ada ya udah gitu. Yang bikin kita capek dan ngerasa kita nggak pantas itu seringkali sebenarnya bukan karena kita apa ya, bukan karena kitanya yang nggak layak, tapi karena kita nungguin nungguin hal positif itu, kalimat positif itu, kemudian hal hal yang menyenangkan kita itu dari orang lain gitu. Sedangkan semakin kita tungguin, semakin kita harapkan, dan kalau itu nggak datang, akhirnya secara nggak langsung otak kita kembali lagi. Otak kita kan nggak suka ketidakpastian dan nggak suka nggak ada jawaban. Akhirnya otak kita ngasih jawaban sendiri. Oh ya emang berarti kamu nggak pantas. Oh ya emang karena ya emang kamu nggak layak. Kan kamu nggak dapat pujian, kan kamu nggak dapat validasi gitu. Karena kita nungguin terus dari manusia gitu. Kita nungguin terus dari orang lain. Makanya otak kita akhirnya ngeset bahwa meng-ACC bahwa oh ya memang benar kamu nggak pantas, kamu nggak baik gitu. Karena memang ya nyatanya nggak ada yang ngasih pujian kayak gitu ke kamu. Nyatanya nggak ada yang support kamu gitu. Padahal nggak kayak gitu gitu. Dengan kita melakukan apapun karena Allah, dengan kita fokusnya sama Allah gitu kan. Akhirnya otak kita latih, kita ajak untuk standarnya itu adalah Allah. Ada nggak ada yang muji ya sudah gitu. Ada nggak ada yang nilai ya sudah. Ada nggak ada yang menganggap keberadaan kita penting ya sudah gitu. Karena standar kita ngajak otak kita untuk fokusnya ke Allah sentris. Toh Allah pun juga udah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya penciptaan gitu. Semulia-mulianya penciptaan makhluknya Allah itu ya kita gitu. Maka nggak ada yang merubah nilai kita sebenarnya kecuali diri kita sendiri. Kita sendiri yang menilai kita sendiri yang menilai, kita sendiri yang mengubah nilai kita menjadi baik atau buruk itu kita sendiri. Bukan sikap orang lain, bukan ucapan orang lain dan bukan apa ya, pendapat orang lain, tapi diri kita sendiri pada akhirnya. Maka dari itu kenapa pentingnya self worth, kemudian pentingnya mengenal diri kita juga supaya kita tahu nilai-nilai kita itu seperti apa, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diperbarui dan apa yang akan menentukan dan bagaimana kita akan menerima orang lain. Karena itu yang menjadikan diri kita standar-standar tertentu. Bukan tentang bagaimana orang lain memperlakukan kita atau seperti apa orang lain pernah berbuat sesuatu hal ke kita. Gitu. Boleh next, Minai? Oke. Yang sering mungkin tanpa kita sadari ya, dan membuat kita merasa terenyuh, meleleh, dan akhirnya attach dengan orang lain, apalagi validasi orang lain, itu tiga hal ini. Yang pertama karena kita butuh rasa aman. Wajar, kita manusia, kita makhluk sosial, pasti kita akan bertemu, berhadapan, kemudian apa ya, terkoneksi dengan manusia satu sama lain. Otomatis kita butuh rasa aman gitu kan. Kita butuh diterima. Itu memang alamiahnya kita, fitrahnya kita sebagai manusia memang hidup dan butuh seperti itu. Tapi ketika rasa aman itu, kebutuhan itu menjadi sesuatu hal yang satu-satunya sumber kebahagiaan kita, apalagi itu dari orang lain, maka itu yang akan menjebak kita. Itu yang akan membuat kita sulit melepaskan sesuatu hal yang bahkan itu pernah menyakiti kita. Karena menganggap bahwa kalau sama dia, rasa amanku selalu ada gitu. Kalau sama dia, aku akan selalu baik-baik saja gitu. Kita memang butuh rasa aman, tapi dia bukan satu-satunya tempat untuk membuat kita merasa aman. Konteksnya di situ. Seseorang atau orang lain siapapun itu
itu bukan satu-satunya tempat aman kita. Kita memang butuh rasa aman karena memang kita sebagai makhluk sosial dan kita butuh ruang aman itu, tapi orang lain bukan satu-satunya tempat aman kita. Karena apa? Karena kita punya tempat aman untuk diri kita sendiri. Kita juga punya tempat aman melalui orang lain selain dia gitu. Itu yang perlu kita coba untuk pilih dan pilah ke depannya. Karena kalau kita terlalu fokus dan cenderung ke satu titik saja, satu satu apa ya? Satu hal, satu sosok saja yang membuat kita merasa aman di situ, maka ketika sosok itu pergi, sosok itu menyakiti kita, kita merasa bahwa aku nggak akan aman terus seumur hidup. Aku nggak akan baik-baik saja terus sepanjang hidupku setelah dia pergi gitu. Atau mungkin malah kita berusaha keras mempertahankan sosok itu karena kita merasa kita nggak akan hidup dengan aman kalau nggak sama dia. Disitulah tantangan kita untuk tidak lagi menjadikan satu sosok sebagai satu-satunya tempat aman dalam diri kita. Karena apa? Karena tempat aman kita bisa kita cari, bisa kita temukan di dalam diri kita sendiri dan dari sosok-sosok lain, dari tempat-tempat lain. Entah itu keluarga, teman, atau mungkin kerabat, dan lain sebagainya gitu. Jadi, kebutuhan kita untuk memiliki rasa aman itu valid, untuk diterima itu adalah valid, tapi ketika kita menjadikan satu sosok untuk menjadi satu-satunya tempat, itu yang perlu kita perbaiki. Kemudian yang kedua adalah standar manusia itu selalu berubah, ya. Kita sadari bersama bahwa manusia itu sifatnya sangat dinamis sekali, mudah berubah, perasaan, pikiran, hati, yang mana kita juga nggak pernah tahu gitu kan. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dan memaksakan diri untuk mengejar standarnya mereka, keinginan mereka jujur itu melelahkan. This is the reason why kita butuh untuk mengenal diri kita dan punya kompas atau standar atas hidup diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita bersosialisasi, ketika kita berhadapan dengan manusia lainnya, kita bisa tahu kita harus kemana, kita harus seperti apa. Bukan kita yang menyesuaikan lingkungan, tapi kita yang punya kompas tertentu untuk pada akhirnya Allah membawa kita pada lingkungan yang sesuai dengan kompas hidup kita sendiri gitu. Karena kalau kita mengikuti arahnya orang lain, maka kita kan bingung nih, kayak misal aku mau berteman dengan ini gitu, karena aku nggak ngerasa kesepian terus nih, aku mau berteman dengan si A gitu. Akhirnya kita berusaha untuk menjadi orang lain supaya kita diterima, kita iya-iyain aja supaya kita diterima dan ditemenin gitu. Padahal kita ngerasa nggak cocok dan nggak nyaman. Tapi karena kita nggak punya eh, kompas dari diri kita sendiri, akhirnya kita merasa bahwa ya udah aku nyesuaiin mereka aja lah biar aku diterima, biar aku ada temen gitu. Karena kita nggak punya kompas gitu. Terus ternyata di suatu hari ketika kita sudah memaksakan diri di lingkungan tersebut, ternyata kita ditinggal juga di situ. Akhirnya kita bingung lagi. Kita nggak tahu harus kemana. Terus kita akhirnya nyari lingkungan lain lagi. Di lingkungan lain kita berusaha menyesuaikan diri lagi dan lain sebagainya. Ternyata di situ kita udah memaksakan diri, kita berusaha untuk ngia-ngiain juga, kita berusaha berubah juga demi mereka. Ternyata di lingkungan itu kita juga malah dijelek-jelekin, kita disalah-salahin dan lain sebagainya. Akhirnya kita ngilang lagi dan nggak tahu harus kemana lagi. Terus seperti itu. Itulah kalau kita ngikutin standar manusia dan sifat manusia yang sangat mudah berubah dan isi hati, isi pikiran yang kita nggak pernah tahu. Maka dari itu kita butuh kompas untuk diri kita sendiri melalui apa? Melalui kesadaran. Kita harus tahu apa yang kita butuhkan, kita harus tahu kita punya kekurangan kelebihan apa, kita harus lebih banyak membangun self-worth kita, sehingga di lingkungan manapun, dalam kondisi apapun, kita bisa tahu kita harus seperti apa dan orang seperti apa yang boleh masuk ke dalam hidup kita. Dewasa ini apa sih yang mau kita cari kalau bukan ketenangan? Dewasa ini tuh apa sih yang mau kita kejar kalau bukan sesuatu hal yang baik gitu. Apalagi makin dewasa, teman-teman kita tuh makin sedikit kan ya. Maksudnya kayak kita ke filter dengan sendirinya gitu loh. Kalau dulu kita bisa berteman dengan banyak hal gitu, sama banyak orang gitu kan. Tapi sekarang kita semakin sedikit teman-teman kita yang pada akhirnya kualitas visi dan misinya memang sejalan sama kita sekarang gitu. Kalau yang enggak, ya udah akhirnya pada mencar dengan sendiri-sendirinya juga gitu. Dan yang terakhir adalah menyandarkan hati pada tempat yang tepat. Ketenangan sejati itu kadang kita dapatin dari fokus yang awalnya, apakah mereka menyukaiku, kita ganti. Apakah dengan ini, apakah dengan hubungan ini, dengan pertemanan ini, dengan perjalanan ini, Allah ridho sama aku. Gitu. Jadi kalau kita sudah nge-switch sandaran kita atas apapun yang kita lakukan, insya Allah itu akan lebih membuat kita tenang.
Yang awalnya kita mikir dia suka atau enggak ya, sekarang kita ganti, oh ini Allah suka enggak ya, gitu. Atau mungkin kalau kayak gini nanti bakal ngeganggu atau nyakitin orang nggak ya, kita ganti. Ini bakalan Allah bakalan suka nggak ya aku ngelakuin ini gitu. Allah bakal kecewa nggak ya sama aku kalau aku ngelakuin ini gitu. Ketika kita udah mikirnya ke situ, maka standar kita sudah bukan pikiran orang lain. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin mengecewakan manusia itu wajar. Misal kita sedang berusaha ngasih batasan ke orang lain ya. Kita sedang berusaha ngasih batasan, ngasih boundaries ke orang lain, maka resikonya adalah orang itu akan kecewa. Orang itu akan kecewa, kemudian kita malah mungkin akan disalahkan hanya karena kita sedang memasang boundaries gitu kan. Kita malah dipermasalahkan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berpikir bahwa aku pasang boundaries ini karena aku sayang dan aku peduli dengan diriku dan ini adalah bentukku untuk mensyukuri diriku, bentuk cintaku pada penciptaku juga dan semoga Allah ridho, semoga Allah suka, maka itu akan membuat kita lebih mudah untuk set boundaries, membuat kita lebih mudah untuk ya sudah, memang ini yang Allah inginkan dariku supaya aku bisa lebih tenang, bisa nggak terdistract dengan hal yang terus-menerus menyakitiku gitu. Akhirnya kita lebih tenang untuk set boundaries dan nggak terus-terusan merasa bersalah hanya karena kita ingin menjaga jarak sejenak gitu. Kadang yang membuat kita suka berat untuk melakukan sesuatu itu kan karena kita mikirin pendapat orang lain dan perasaan orang lain gitu, sampai kita mengabaikan terus-menerus perasaan dan pikiran kita sendiri. Maka dari itu kita switch untuk bukan lagi apakah mereka suka, gimana ya, mereka nanti gimana mikirnya dan lain sebagainya gitu. Tapi kira-kira Allah ridho nggak ya dengan aku melakukan ini gitu? Apakah Allah suka dengan apa yang aku lakukan ini untuk kebaikan diriku dan lain sebagainya gitu. Boleh next Min Ai? Oke. Kalau ada yang tanya, benarkah aku nggak berharga setelah terluka, setelah patah hati, setelah hancur gitu ya? Jawabannya adalah 100% nilai dirimu tetap utuh. Jadi kalau tadi yang aku analogikan bunga tadi ya sebagai makhluk hidup, selama kita masih hidup, kita akan selalu punya peluang untuk bertumbuh lebih baik, untuk bermekaran kembali, untuk terus memproses gitu kan. Di sini ada analogi lain sebagai selembar uang kertas ya, walaupun terlipat, diinjak, kotor, debu, nilai uang kertas itu nggak berkurang sedikit pun. Kalau dia uangnya 100.000 ya, ya tetap nilainya 100.000 gitu. Entah diperlakukan apapun gitu, karena memang sudah ada tulisannya gitu. Pun dengan kita. Kalau uang itu kan ada tulisannya. Kalau kita sudah tertulis di Al-Quran tadi bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Maka Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, nggak peduli apapun perlakuan orang lain, kita tetap baik dengan catatan kita yang memberikan dan memupuk kebaikan itu terus-menerus tidak peduli sebanyak apapun rasa sakit yang sudah kita dapatkan. Tidak peduli sejahat apapun omongan orang lain tentang kita, selama kita terus-menerus memupuk kebaikan dalam diri kita. Selama kita terus-menerus bertumbuh untuk menjadi lebih baik dan menuju kebaikan, selama itu juga nilai kebaikan kita tetap utuh, selama itu juga diri kita tetap baik. Dan selama itu juga insya Allah Allah ridho. Karena yang Allah lihat adalah amalan-amalan kita yang selalu kita update setiap hari. Yang Allah lihat adalah bagaimana kita menjadi diri kita yang terus bertumbuh meskipun dihantam dengan berbagai rasa sakit, dihantam dengan luka dan lain sebagainya gitu. Jadi perlakuan orang lain itu tidak mendefinisikan diri kita, tapi mendefinisikan mereka seperti apa, sikap seperti apa. Kalau teman-teman pernah dengar istilah apa yang keluar dari mulut kita itu tergantung dari apa yang masuk ke dalam otak kita gitu. Atau reaksi atau sikap orang seperti apa, itu adalah merefleksikan bagaimana isi hati dan pikirannya sesungguhnya. Jadi ketika ada seseorang yang bersikap baik, berbuat baik, bisa dipastikan isi pikiran dan hatinya itu baik. Tapi ketika ada seseorang yang dengan sengaja gitu ya, membuat sebuah keburukan, membuat menyakiti orang lain gitu kan, atau menipu dan lain sebagainya, maka di dalam pikiran dan hatinya itu tidak ada opsian lain ketika itu, di saat itu gitu ya, selain berbuat seperti itu gitu, selain keburukan yang akhirnya membawa dia untuk melakukan hal tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan untuk meninggalkan luka ke kita itu tidak mencerminkan diri kita, tapi sebenarnya merefleksikan diri mereka yang sesungguhnya gitu. Maka dari itu ketika kita habis mendapatkan luka, habis disakiti, habis terpuruk dan lain sebagainya, tugas kita adalah fokus untuk memperbaiki dan menyembuhkan. Karena kalau kita sudah fokus menyembuhkan, kita fokus untuk memperbaiki, maka yang akan kita keluarkan keluar itu adalah kebaikan lagi gitu. Tapi kalau setelah terluka itu kita malah
mengabaikan lukanya, kita malah fokus menyalah-nyalahkan gitu ya, atau mungkin kita denial dengan luka kita abai dan lain sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan kita akan ikut menyakiti orang lain juga. Karena seperti yang teori tadi ya, apa yang keluar dalam diri kita itu tergantung dari apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita habis disakiti kan kita pasti merasa sakit hati ya. Sakit hati banget gitu. Dan ketika kita sakit hati, kemudian nggak kita obati, nggak kita berobat jalan ke Allah gitu. Akhirnya yang kita keluar adalah rasa sakit juga, mengecewakan juga. Teman-teman pernah nggak ketika lagi kesel dengan sesuatu ya, atau lagi marah dengan sesuatu, sakit hati dengan sesuatu gitu, terus refleks kita ngomongnya tuh jadi ketus gitu, atau mungkin tanpa kita sadari, omongan kita tuh jadi kayak tajem banget gitu. Itu bentuk refleksnya kita karena kita lagi sakit hati gitu. Dan itu kadang memang tanpa kita sadari. Karena itu bentuk apa ya istilahnya aliran energi yang kita rasakan. Ketika kita misal ada orang yang ngomong misal nih kita lagi ada masalah sama orang tua nih misal ya. Kita ada masalah dengan orang tua terus kita lagi nyimpen banget mendem banget nih rasa sakit kita atas kejadian sama orang tua gitu kan. Kemudian pas kita dan itu kita simpan sampai besoknya gitu misal. Kemudian pas kita berangkat ke kantor gitu kita ketemu teman-teman kantor, sebenarnya awalnya biasa aja gitu, tapi karena kita lagi nyimpen rasa sakit dan kesedihan dan kekecewaan kita sama orang tua gitu kan. Pas kita diajak ngobrol sama teman kantor, kita jadinya ketus dan omongan kita tuh jadi tajam atau mungkin jahat dan nyebelin banget gitu tiba-tiba. Sampai teman-teman kantor kayak tanya-tanya, kenapa kamu kok tumben kayak gini dan lain sebagainya gitu. Ternyata di balik itu kita lagi punya rasa sakit atas kondisi kita sebelumnya yang sama orang tua kita gitu. Jadi template-nya pada akhirnya polanya itu seperti itu. Maka dari itu ketika kita sedang merasa sakit, sedang nggak baik-baik saja, lebih baik kita fokus untuk menyembuhkan, untuk mengobati, untuk memproses itu semua, sehingga nanti yang keluar dari diri kita itu adalah kebaikan juga. Dan semoga tidak menyakiti siapapun lagi gitu. Makanya kenapa ada case kayak orang yang, mohon maaf ya, diselingkuhi itu nanti cenderung dia menjadi selingkuhan juga dan lain sebagainya gitu. Karena memang dia nggak berusaha untuk menyelesaikan rasa sakit itu gitu. Tapi dia mencari pelarian untuk meredakan rasa sakit itu. Yang pada akhirnya hurt people, heal people. Orang yang sedang merasa sakit akan menyakiti orang lain. Dan orang yang sudah pulih, maka secara nggak langsung dia akan memulihkan orang lain juga. Gitu. Boleh next, Minai? Oke, sekarang bagaimana cara kita membangun self-worth? Yang pertama, ada tiga hal penting. Yang pertama, self-compassion, atau gimana cara yang kita bisa berdamai, memaafkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi, setiap dari kita itu pasti melakukan kesalahan, pasti pernah salah mengambil keputusan, pernah salah menghadapi hidup gitu ya, pernah salah ya. Kita pertama kali juga kan jadi manusia gitu kan. Jadi setiap fasenya, setiap tahunnya itu pasti kita bertemu dengan hal baru, case baru, kejadian baru dan kita pasti akan salah di situ. Ada salahnya di situ. Maka kita sadari bahwa memang kita pernah melakukan kesalahan ini. Kita akui. Jangan kita bawa terus kesalahan itu. Kita akui, kemudian kita maafkan. Oke, diriku, aku memaafkan kamu yang waktu itu pernah melakukan hal ini, gitu. Sesederhana itu untuk memaafkan diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah notice kesalahan kita dan kita dengan bijaksana mengakui dan mau minta maaf, mau memaafkan, itu akan membawa ketenangan kita untuk kedepannya dan tidak lagi menyalahkan diri kita atas hal-hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua, sehatkan batasan. Nah, ini yang perlu sekali dan memang cukup berat untuk dijalani sekarang ini ya di era sekarang. Tapi semoga kita sama-sama belajar untuk bisa mudah menjaga batasan sehat dengan siapapun. Bisa dengan mudah berkata enggak kalau memang enggak mau, kalau memang ini mengganggu kenyamanan atau mungkin eh, membuat kita jauh dari tujuan kita dan lain sebagainya. Kita harus pintar-pintar untuk mensiasati ini. Tapi dengan cara penolakannya dengan yang bijak, dengan cara yang baik, enggak dengan yang apa ya, dengan sembarangan dan lain sebagainya. Tetap harus sesuai dengan koridor dan batasan kebaikannya juga gitu. Kemudian penerimaan diri. Kita manusia itu memang sebaik-baiknya ciptaan ya Allah, tapi bukan berarti kita nggak punya kekurangan. Bukan berarti kita sesempurna itu. Kita tetap ada kekurangan, kita tetap ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki setiap harinya. Karena manusia hidup
tujuannya adalah selain beribadah, adalah bertumbuh. Kita bertumbuhnya tuh nggak cuma ketika ada masalah, tapi ya seumur hidup. Karena ya masalah kita seumur hidup gitu. Jadi fase adanya masalah atau kesulitan dalam hidup itu adalah fase kita bertumbuh. Makanya kenapa kita ditugaskan untuk menerima kekurangan, ya supaya kita tahu kita bertumbuh di bagian mana. Dan tanpa kita sadari, setiap ujian, setiap kesulitan, setiap luka yang kita dapatkan itu sedang membawa dan ngasih petunjuk kekurangan kita tertentu. Untuk pada akhirnya kita perbaiki, kita benahi, dan kita buatkan diri kita untuk bertumbuh lebih baik ke depannya. Kayak Allah itu memang sudah sengaja ngasih kita ujian ini, ngasih kita luka ini tuh supaya kita tahu bahwa ini loh kamu ada kekurangan di sini. Ayo kamu perbaiki. Ini loh kamu ada kesalahan di sini. Ayo kamu perbaiki. Jadi kayak setiap luka, setiap peristiwa, setiap ujian yang Allah kasih itu memang sengaja Allah berikan supaya kita notice nih sama diri kita gitu. Self awareness-nya kita nih supaya nyala nih gitu. Boleh next Min Ai? Oke, dan di sini ada yang kedua, ada cara sederhana sih sebenarnya di sini untuk ke kita bisa menemukan kembali self worth. Yang pertama jurnal dan zikir. Ini dua hal yang ringan banget sebenarnya. Kalau jurnal kan mungkin masih butuh effort ya, tapi kalau zikir itu beneran nol effort sekali kecuali lisan kita dan hati kita untuk terkoneksi sama Allah. Jadi ini bisa banget untuk sering kita lakukan. Kenapa? Karena kalau kita journaling itu kan kita secara nggak langsung sedang mengurai hal-hal yang ada di pikiran kita dan perasaan kita. Dan zikir itu mengkoneksikan dan membuat kita selalu terkoneksikan sama Allah. Kalau pengen tahu gimana caranya supaya kita bisa selalu apa ya, selalu dekat atau selalu bisa kuat atau selalu yakin dan percaya husnuzon dan lain sebagainya sama Allah, aku selalu bilang bahwa zikir jawabannya. Karena zikir itu adalah amalan yang paling ringan tapi yang paling worth it untuk membawa kita selalu kuat, selalu semangat, selalu yakin dengan apapun yang Allah berikan. Karena zikir itu kan kita mengucap ya, kayak misal sederhana kita istighfar aja. Istighfar kan juga bagian dari zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita terus istighfar, telinga kita dengar, otomatis otak kita akan menyimpan terus. Dan kita kan tahu bahwa makna istighfar itu adalah makna meminta ampunan dari dosa kita sama Allah gitu kan. Otak kita ngerekam bahwa kita minta ampun terus sama Allah, kita minta ampun terus sama Allah. Akhirnya kita semakin yakin bahwa Allah akan maafin kita, Allah maafin kita, Allah maafin kita. Dan itu terus menerus terulang. Yang akhirnya ngajak diri kita, alam bawah sadar kita untuk selalu terkoneksi sama Allah dan percaya dengan kebaikan-kebaikannya Allah gitu. Itulah kenapa zikir itu sangat worth it untuk selalu kita lantunkan setiap hari dan jurnal itu juga bisa kita ikhtiarkan setiap hari gitu untuk membantu kita merilis emosi dan pikiran-pikiran kita. Kemudian berdoa ini sudah pasti ya diusahakan untuk selalu berdoa apapun ketika kita habis sholat atau di waktu-waktu mustajab doa untuk selalu mendawamkan itu tanpa henti, tanpa capek, meskipun kita nggak pernah tahu kapan Allah kabulkan, kapan Allah selesaikan, kapan Allah beri jawaban, dan lain sebagainya. Meskipun kita nggak tahu itu semua, tapi jangan pernah berhenti doanya. Ya, karena kita nggak pernah tahu doa kita yang mana, yang kapan, yang pada akhirnya Allah kabulkan. Dan satu hal yang pasti, Allah selalu mengabulkan doanya. Entah dengan jawaban yang sesuai dengan kita inginkan, entah dengan menunggu dulu terlebih dengan membutuhkan waktu atau lebih baik dari yang kita harapkan. Tapi sudah dipastikan Allah pasti akan ngabulin doa kita. Dan jangan pernah meragukan hal itu. Even harus nunggu bertahun-tahun, doa itu pasti akan Allah kabulkan. Dengan apapun bentuknya. Makanya jangan pernah capek. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan. Meskipun sekalipun kayak ya Allah ini sampai kapan kayak gini gitu. Ya Allah sakitnya ini sampai kapan hilangnya dan lain sebagainya. Sekalipun kita mempertanyakan nanya-nanya terus, sekalipun kita nggak tahu jawabannya, just do it. Yang mempertanyakan itu kan otak kita, tapi yang bisa mempraktekkan itu diri kita sepenuhnya gitu. Lisan kita, tangan kita, kemudian aktivitas kita, sujud kita dan lain sebagainya itu kita bisa gerakkan. Yang mempertanyakan itu hanya otak kita kok. Ya, jadi seperti yang aku sampaikan tadi bahwa otak kita itu ikut memiliki andil 70% lebih atas kendali dalam hidup kita. Makanya kita harus pinter-pinter untuk ngajak otak kita berdamai, melakukan dan menjalani kehidupan ini tuh dengan tenang gitu, dengan membawa hal-hal yang positif gitu. Dengan cara apa ya? Badan kita yang bergerak gitu. Yang terakhir adalah bertumbuh perlahan. Kadang kita
pengennya tuh kayak aku pengen cepet-cepet sembuh lah, aku pengen cepet-cepet move on lah, aku pengen cepet-cepet ikhlas lah, aku pengen cepet-cepet selesailah men-skip fase sakit ini gitu. Karena seringkali memang karena kita habis tersakiti, kita harus habis mendapatkan kehancuran, kita tuh suka karena saking sakitnya sehingga kita tidak sanggup untuk menghadapi rasa sakit itu. Yang akhirnya nggak jarang dari kita itu mencari apa ya, mencari shortcut atau jalan cepat supaya rasa sakit itu nggak lama-lama ada di situ gitu. Shortcutnya dengan cara apa? Macem-macem. Setiap dari orang punya bentuk shortcutnya masing-masing. Ada yang misal kalau misal yang dalam bentuk kezoliman ya itu ada yang minum minuman keras, naudzubillah min zalik, terus ada yang mencari apa namanya pelipur lara yang lainnya, maksudnya kayak mencari pengganti dengan cepat dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk shortcut supaya kita nggak terlalu merasa sakit dengan sesuatu hal yang kita dapatkan gitu. Padahal rasa sakit itu memang Allah izinkan ada supaya kita berproses dengan rasa sakit itu. Ya kayak orang habis kecelakaan aja lah. Orang habis kayak aku misalnya, aku kemarin kan, nggak kemarin, ding dulu, itu kan aku pernah jatuh dari lantai 2 kosan. Sampai aku harus operasi, sampai kaki kurut gitu kan. Dan proses penyembuhannya tuh 6 bulan gitu. Dengan aku habis operasi, aku harus pakai krek, aku nggak bisa jalan langsung, nggak bisa lari, dan lain sebagainya. Kalau aku nggak sabar untuk proses penyembuhan itu, aku nggak sabar jalan pakai krek gitu kan, pakai tongkat, aku nggak sabar untuk pelan-pelan napakkan kaki, aku pengen lebih cepat sembuh gitu kan, ya aku bisa aja maksain kakiku buat jalan cepet gitu, tapi kan ada risikonya juga gitu, sama halnya dengan rasa sakit hati kita, sama halnya dengan luka-luka dalam diri kita. Kalau kita maksain dengan mengambil shortcut atau hal-hal yang memang pengen supaya kita cepat sembuh gitu ya, maka ya akan ada risiko yang lebih besar yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Maka dari itu, nikmati rasa sakitnya, proses itu semua pelan-pelan, karena pada akhirnya kita akan bertumbuh melalui rasa sakit itu. Kayak bunga pun setelah dia ada yang metik, ada yang hancurin gitu kan, dia nggak dalam 1 hari langsung mekar lagi. Dia nggak 1 hari langsung tumbuh tunas baru lagi. Butuh waktu berminggu-minggu bahkan untuk akhirnya pelan-pelan. Jadi memang polanya dan sistem dan fitrahnya makhluk hidup untuk bertumbuh dari rasa sakit itu adalah perlahan, tapi pasti. Jadi jangan khawatir kalau memang prosesnya kayaknya agak lama atau mungkin kok gini-gini aja, kok aku kayaknya stuck, kok gini gitu ya. Ya karena memang prosesnya seperti itu, jalannya seperti itu. Selama kita terus melangkah, terus memperbaiki, terus dekat sama Allah, selama itu juga pertumbuhan itu pasti ada. Proses dan perubahan itu pasti ada. Gitu. Boleh next, Min Ai? Apakah sudah slide terakhir ini? Sudah kayaknya ya. Oke. Oke, Alhamdulillah ini sudah slide terakhir, teman-teman. Baik, akhirnya kita sudah selesai untuk menyampaikan materi. Dan sekarang teman-teman boleh menuliskan, kalau tadi Min Ain menyampaikan untuk menambahkan alat tulis nggak? Alat tulis ya. Boleh kertas, bolpen, atau boleh di HP. Aku tulis di kolom chat di sini. Teman-teman silakan tulis em, perasaan apa yang teman-teman rasakan setelah mendapatkan luka. Silakan ditulis di kertasnya. Perasaannya tuh apapun silakan teman-teman sharekan, teman-teman tuliskan. Entah aku sedih karena ternyata ini, aku kecewa karena ternyata ini, aku marah karena ternyata ini. It's okay. Apapun bentuk perasaannya silakan tuliskan beserta alasannya. Kenapa? Gitu. Kita bertemu kembali di jam 8:35. Teman-teman silahkan menuliskan jawabannya. Untuk kemudian kita nanti bahas bersama dan kita masuk di sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Kita ketemu di jam 8:35 ya.
Oke, sampai jam 20.35 ya, teman-teman. Waktunya 2 menit lagi. Nah, sambil teman-teman ngerjain journalingnya, aku mau sambil coba kasih tahu untuk manfaat journaling itu apa. Ini ada, kebetulan ada di eh, halamannya self gratitude journalnya Teh Ayum Dede ya. Nah, sebenarnya untuk tujuannya sendiri tuh banyak banget ya. Dan eh, ini yang mungkin paling sering kita inginin yaitu meningkatkan kebahagiaan, lebih produktif menjalani hari, mengurangi stres. Duh, ini bener-bener sih manfaat banget ya. Terus memperbaiki kualitas tidur. Nah, yang insomnia nih, ini cocok banget ya yang sulit tidur, yang suka begadang. Sebelum tidur mungkin bisa coba journaling juga. Nah, terus mendapatkan perspektif baru, menghindarkan diri dari emosi negatif, melatih mindfulness dan self-awareness, meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan energi positif, lebih mengenal diri sendiri, dan sebagai pengingat di masa sulit. Walaupun cuma satu pertanyaan aja, tapi mungkin yang sebelumnya kita belum pernah sekali ya coba jurnal. Nah, ini tuh jadi challenge sih karena apa ya kayak di gitu ya meningkatkan kebahagiaan kita tanpa mungkin kita sadari ya. Oke, nah kenapa sih kita harus journaling? Yang pertama, ada bagian dirimu yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi kamu lupakan atau bahkan kamu abaikan. Nah, kemudian kembali mencuat di dewasa ini. Selain itu, kamu juga butuh memvalidasi apapun yang kamu rasakan sekarang ataupun mungkin di masa lalu ya. Dan yang terakhir, kamu butuh mengeluarkan isi dari pikiranmu. Itu salah satu tujuan dan manfaatnya ya, teman-teman. Oke, karena hari ini, karena udah jam 20.35 ya, aku jadi grogi juga nih. Ada yang udah selesai mungkin teman-teman yang sudah journaling. Kalau Boleh raise misalnya hand sedang ya atau boleh nanti raise hand ditunjuk atau Solmin Ai. kalau yang sedang berhalangan on mic atau on cam boleh di tes aja ya di komen aja share pertanyaan saya share jawabannya. Nah mungkin aku mau ke Kak Nana dulu ya. Kak Nana udah siap boleh coba on mic kalau udah. Ya, assalamualaikum Oke, Kak. so, Waalaikumsalam. Hmm, Gimana Kak? Boleh Yang dibacakan hasil jurnalnya. Apa yang Kak Nana boleh rasakan di-share. setelah... yang Iya, boleh. kemarin sebenarnya sudah setahun yang hampir setahun yang lalu. Hmm. Jadi ini sudah proses memulihkan luka, Mm-mm. penyembuhan. Jadi kalau dibilang ingat sudah agak samar, nggak sesakit waktu Mhm. itu, tapi masih ingat lah dikit-dikit rasa Mhm. sedih, kecewa, Mhm. mungkin ada rasa nggak terimanya, Mhm. hmm, tentang seorang yang dia yang datang, dia yang mengetuk pintu, lalu dia juga yang menghilang tanpa kabar. Ya. Waktu itu awal ngerasanya menyalahkan diri sendiri, Mhm. kurang apa ya, kayak gitu. Mhm. Apa ya kurangku, kenapa ya gitu, seperti yang Kak Ayum tadi jelaskan. Mhm. Tapi sejak apa ya berobat jalan sama Allah, Mhm. rasa-rasanya udah lebih tenang, kayak bukan Oh, aku yang kurang, tapi bener. tapi memang dia yang begitu apa ya bilangnya, Mhm. ya dia yang belum siap untuk menerima Betul. aku yang lebih berharga ini. Bener Iya, sekali. Kak. Insya Allah. Terima kasih, Kak Iya, Nana. Oke, sama-sama Kak, boleh terima lanjut. kasih banyak. Boleh lanjut. Dua orang lagi, Min Ai. Oke, terima kasih Kak Nana untuk journalingnya.
kalau misalnya mau nangis gak apa-apa Kak, nangis aja ya. Kita nangis bareng-bareng. Terus kita ke Kak Revin nih. Tadi soalnya aku sempat notice juga ya Kak Revin waktu pas butterfly hug agak agak sempat nangis ya. Tapi nggak apa-apa Kak, it's okay. Oke, boleh Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini? Eh, Pertama-tama pasti mencoba apa namanya, mencerna semua yang terjadi. Di saat itu juga ada rasa marah, sedih, kecewa karena udah sampai sejauh ini gitu. Tapi harus It's tapi okay. eh, sekarang tuh apa terus juga setelah itu muncul rasa marah karena eh, pengen dengar gitu dari dia kalimat satu kalimat aja, apa namanya, kalimat maaf gitu supaya bisa mengklirkan semuanya, tapi sampai sekarang nggak ada. Mm-mm. Jadi setelah kenal sama Kak Ayum dan teman-teman dan tim dari Qtalk, mulai ngerti kalau misalnya sama tadi yang dibilang Kak Nana, kalau misalnya bukan aku yang kurang tapi dia yang belum pantas. Bener, Masya Allah. Mas Kak. Terima kasih, Kak Revin. Good job, Masya Allah. Ini salah satu fungsinya kita journaling bareng-bareng tuh di sini gitu. Jadi nggak cuma aku aja, tapi satu sama lain kita saling nguatin juga dan dapat insight juga dari teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Nana dan terima kasih Kak Revin sudah berbagi cerita dan hasil journalingnya dan sudah mengizinkan emosinya mengalir malam hari ini dengan cara yang baik. Dan ingat tadi ya, kita udah gratitude bareng-bareng dan jangan lupa untuk ngucapin makasih sama Kak Revin sendiri sudah memaafkan seseorang yang tidak pernah meminta maaf. Ya, karena memang menunggu maaf dari seseorang itu sangat apa ya? Sangat mustahil mungkin bisa dikatakan ya menunggu maaf dari orang yang pernah nyakitin kita tuh sangat mustahil, maka daripada kita menunggu sesuatu hal dari luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan, maka ambil kendali itu untuk memaafkannya dan menyerahkan semuanya sama Allah gitu. Karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik dan Allah yang akan bisa memberikan keadilan sebaik-baik hal adil di dunia ini gitu. Semangat Kak Revin, terima kasih. Peluk jauh dari kita semua buat kakak. Terima kasih. Boleh lanjut Min Ai dengan Oke, Kak Isna kita lanjut boleh. lagi ya. Kak Isna nih yang udah on cam boleh. Silahkan Kak Isna, apakah sudah selesai? Apakah terdengar? Jelas, 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 jelas. Aman. Kak Oke, Isna boleh mungkin on mic. Sudah on mic Min Ai. sudah Sudah on aman mic. suaranya. Hmm, suaranya sudah aman Min Ai. Oke. Oke, oke. Hmm, sebenarnya pas kejadian tuh lebih ke nggak tahu ngerasa apa. Kayak Mhm. kayak istilahnya itu dumbfounded gitu loh, kayak Ya, 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 kok ya. kok gitu, kok Ya, gitu. ya, ya, ya. I know, I know. Tapi apa ya? Setelah kejadian itu sehari 2 hari baru kerasa kayak sedih. Tapi Mhm. yang bikin sedih tuh bukan bukan apa yang dia omongkan, bukan apa yang dia lakukan, tapi lebih ke, kok aku biarin diriku digitukan ya? Hmm, benar, benar, benar. Kok kok apa ya, yang ya kayak yang Kak Ayum tadi bilang ya, eee, kata-kata orang lain, pengalaman itu sebenarnya cuma data.
kita Mm-mm. yang memberi makna ke kata-kata itu, ke perilaku mereka itu kita yang memberi makna gitu loh. Nah, itu tuh kadang yang bukan kadang, seringkali yang bikin sedih tuh kayak, kenapa kok aku membiarkan aku tuh sedih karena mereka gitu loh. Karena Benar. sebenarnya mereka tuh gak peduli gitu loh. Ada satu Yes. waktu ada satu waktu ketika, eee, apa, ya karena masih komunikasi, jadi kadang ada satu waktu saya tuh kayak pengen ngungkit-ngungkit itu gitu loh, Hmm. tapi nggak inget, si orang ini tuh nggak inget pernah ngomong kayak gitu, nggak inget mereka tuh si orang ini tuh, menyakiti saya gitu loh. Di situ saya jadi kayak makin sedih, kayak kenapa aku sedih karena orang yang melakukan sesuatu yang dia itu nggak inget gitu loh. Ya, ya, Jadi ya. kayak, kok nelangsa banget aku membiarkan Benar, diriku itu disakiti orang lain yang seperti itu. benar, benar, benar. Make Itu sense sih, Kak. sih. Make sense, make sense. Kayak kok bisa ya aku terjebak sama sesuatu hal yang bahkan orang yang ngelakuin itu aja tuh gak ingat pernah ngelakuin itu gitu ya. Iya, real, Betul, betul. Dan akhirnya tuh menjadi apa rasa sakit yang besar gitu ya di endingnya. Oke, bener, terima kasih Kak Isna atas hasil journalingnya, Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman Kak Nana, Kak Isna, Kak Revin yang sudah membagikan hasil journalingnya untuk malam hari ini. Barangkali mau ada lagi yang mau membagikan journalingnya, boleh juga langsung raise hand aja. Dan selanjutnya aku sampaikan lagi ke Minai untuk sesi Q&A-nya. Boleh. Oke, teman-teman yang mungkin mau share jurnalnya boleh coba raise hand atau boleh coba kolom di boleh coba share di kolom komentar ya. Nah, sekarang nih kita masuk ke sesi Q&A untuk teman-teman yang mau bertanya atau mau sekedar sharing aja itu boleh banget ya. Feel free banget. Kita mulai dari siapa dulu nih? Teman-teman boleh siapa yang mau pertama atau mau aku tunjuk aja? Eh, Mungkin Kak Revin. Ayo Kak, mau cerita mungkin. Oke, silakan Kak. Eh, baik. Di sini kan tadi Kak bilang kalau misalnya luka itu kan dari tiga hal ya tadi. Yang pertama itu dari apa? Dari otak karena untuk memvalidasi perbuatan seseorang dengan cara menyalahkan diri sendiri. Saya ingin bertanya Kak, kalau misalnya kita ini udah di tahap ya udah aku ikhlas gitu, tapi terkadang sering kali tuh masih ada kepikiran juga kalau misalnya kalau aku nggak kayak gini pasti kejadiannya nggak akan kayak gini. Nah, Yes. itu bagaimana ya cara kita untuk menghilanginya karena sampai di titik ini tuh masih itu yang sangat sulit untuk apa namanya itu dirubah gitu. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Revin atas pertanyaannya. Jadi konteks yang tiga awal tadi tuh bukan penyebab lukanya ya, tapi yang pada akhirnya membuat definisi luka itu besar ke kita gitu. Dan berbicara tentang ikhlas, ini aku juga sering banget aku bahas di konten dan di bukuku juga. Ikhlas itu bukan tujuan teman-teman. Ikhlas itu proses. Sama dengan sabar, sama halnya dengan syukur, sama dengan tawakal gitu. Jadi dia ketika itu proses, artinya pasti ada naik turunnya, pasti nggak ada goals tertentunya dalam artian ya kita nggak bisa tahu nih kapan kita ikhlas kayak beneran apakah misalnya kita mau mengikhlaskan seseorang hmm, dari seseorang yang tahun lalu gitu ternyata sampai sekarang kita masih naik turun perasaannya dan lain sebagainya ya karena memang ikhlas itu bukan goals gitu dia proses ketika kita menyadari bahwa ikhlas itu adalah proses maka kita nggak akan memaksa diri kita untuk segera ikhlas tapi menikmati masa-masa ikhlas itu jadi
Kalau sekarang sudah berusaha melepaskan, tapi ternyata kok masih keinget, kok masih kerasanya kayak gini dan lain sebagainya. It's normal gitu. Itu memang prosesnya. Tapi aku juga selalu berpesan bahwa ikhlas itu meskipun dia proses, grafiknya itu akan selalu naik. Sesekali akan naik, turun, terus naiknya itu akan lebih tinggi lagi, turun lagi. Turun itu dalam konteks ya kita masih keinget, kita masih sedih, masih nggak terima dan lain sebagainya gitu. Tapi nanti naik lagi, kita baik-baik saja gitu. Terus nanti turun sedikit lagi, naik lagi terus gitu. Tapi nanti grafiknya akan semakin naik sampai di titik di ujung itu namanya apa ya, kalau bisa dibilang acceptance, mungkin juga acceptance ya, dalam artian kayak ya sudah, ini adalah bagian dari proses perjalananku. Dan sampai akhirnya hal-hal yang nyesek itu, hal-hal yang menyakiti kita itu udah nggak sepenuhnya apa ya, mempengaruhi kehidupan kita. Karena kalau dibilang kita harus lupa dengan hal-hal yang pernah nyakitin kita tuh nggak bisa lupa 100%. Karena itu sudah tersimpan di memori otak kita. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kejadian tersebut, muatan emosinya kita lepaskan. Sebuah peristiwa itu menjadi sesuatu hal yang besar dalam diri kita itu karena memang ada muatan emosinya di situ. Misal kita ditinggalkan oleh seseorang. Kejadiannya adalah kita ditinggal pergi. Tapi dari ditinggal pergi itu ada muatan emosi sedih, marah, kecewa, kesel, dan lain sebagainya gitu. Dan muatan emosinya semakin besar ketika harapan yang kita sematkan di situ juga lebih besar gitu kan. Nah, caranya supaya kita bisa melepaskan muatan emosinya adalah dengan fokus di hari ini dan menciptakan kenangan baru dengan muatan emosi baru. Sehingga yang kemarin dengan kejadian dan muatan emosi tertentu itu akan perlahan kerilis. Dan akhirnya di titik sebuah kejadian itu menjadi nilai yang netral lagi. Sudah nggak ada muatan emosinya lagi dan membuat kita merasa kayak, oh ya sudah, berarti memang dulu pernah ada kejadian ini. Dan aku pernah sedih sekali waktu itu. Karena percayalah, seiring berjalannya waktu, muatan emosi dari sebuah peristiwa itu akan dengan sendirinya mereda, teman-teman. Karena apa ya? Karena memang sifat dari perasaan kita tuh fleksibel gitu. Dan Allah memang maha besarnya Allah tuh menciptakan kita dengan sesempurna ini gitu. Kita nggak dibikin stuck di kondisi itu. Kecuali memang ada suatu kondisi yang memang di kemampuan otak kita yang memproses perasaan amigdalanya itu mungkin ada sedikit terganggu atau lain sebagainya yang memang harus perlu kondisi kontrol ke ahli gitu ya, entah ke dokter, ke psikiater atau ke ya psikiater sih yang memang harus diberobatin gitu. Tapi selama kita masih dalam kondisi normal, otak kita itu sudah bisa membuat kita untuk nggak memberikan muatan emosi yang terlalu besar di sebuah peristiwa gitu loh. Tapi kalau sekarang prosesnya masih kadang keinget, kemudian kok masih sakit dan lain sebagainya di tengah proses mengikhlaskan itu wajar. Kuncinya satu, apapun yang sedang kita rasakan di momentum itu, kita jangan pernah berhenti dan jangan pernah untuk menoleh ke belakang. Dengan cara apa? Ya dengan cara tetap berobat jalan sama Allah, dengan cara lebih menyayangi diri kita sendiri, dengan cara melakukan hal-hal baik yang membuat kita bertumbuh, apapun bentuk kebaikannya, dan fokus dengan hari ini. Karena yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita ikhtiarkan adalah hari ini. Bukan hal-hal yang di masa lalu. Dan bukan hal-hal yang di masa depan. Kemudian kalau ada pertanyaan, perasaan tanya-tanya gitu. Kalau aja aku nggak kayak gini, mungkin ini nggak kejadian. Gimana kalau ternyata, kalaupun memang Kak Revin melakukan hal itu gitu ya, atau nggak melakukan hal itu, tapi kejadian itu tetap ada. Karena terkadang otak kita tuh memang berusaha untuk, yang tadi kita bahas awal ya, otak kita tuh untuk menenangkan diri kita, itu selalu memberikan statement supaya kita tenang dengan cara itu tadi, menyalahkan diri kita. Dan tanpa disadari, Kak Revin tadi ini barusan sedang membuat dirinya salah gitu. Padahal beberapa peristiwa dalam hidup kita itu memang ada partnya kita, tapi kita juga harus sadari ada part orang lain dan jangan lupa ada partnya Allah yang sudah menghendaki kejadian tersebut. Itu yang seringkali kita merasa bahwa semua kejadian dalam hidup ini itu adalah karena aku gitu. Semua peristiwa dalam hidup ini itu karena salahku atau mungkin salah mereka atau salah siapa gitu. Padahal setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang sudah terjadi ya, artinya Allah ACC kejadian itu. Artinya Allah tahu gitu dan Allah mengizinkan itu terjadi. Ada part dan perannya Allah di situ. Dan ketika ada part dan perannya Allah di situ, artinya ada kebaikan di situ. Kalau kita udah menganggap bahwa oh ya memang sudah Allah gariskan seperti ini gitu kan. Dan percaya bahwa setiap apa yang Allah gariskan itu selalu ada kebaikan di situ, maka kita nggak akan lagi menyalahkan diri kita sendiri. Karena yang membuat kita menyalahkan diri sendiri adalah cara otak kita untuk membuat kita merasa aman dengan kondisi itu.
Seperti yang kita sampaikan tadi di awal kan, untuk memastikan bahwa otak kita supaya kita bisa menenangkan kondisi tersebut dan menganggap bahwa ini semua nggak terlalu menyakitkan dan lain sebagainya, akhirnya kita menyalahkan diri kita sendiri dan berandai-andai gitu ya. Makanya kenapa berandai-andai itu adalah hal yang disukai setan, karena memang manusia itu berusaha untuk melakukan hal itu, berandai-andai itu gitu ya, untuk memaksakan diri kembali ke masa lalu. Dan seringkali yang membawa kita ke masa lalu itu adalah dosa gitu. Makanya setan senang sekali ketika kita berandai-andai. Makanya kan kita juga nggak boleh berandai-andai. Kayak misal kita kehilangan seseorang atau mungkin kita habis apa ya, kita terlambat dengan sesuatu atau apapun itulah. Kita kan masih langsung kayak, ya seandainya aja ini gini, ya kalau aja kemarin nggak gini, ya kalau aja gini-gini gitu kan. Pokoknya berandai-andai supaya peristiwa itu tuh nggak kejadian gitu. Yang berujung kita melakukan sesuatu hal yang membawa kita pada pemaksaan supaya itu benar nggak kejadian. Padahal kalau memang udah kejadian ya kadarullah, ya Allah memang sudah mengizinkan itu terjadi, sudah di ACC sama Allah gitu. Entah itu pada akhirnya seperti apa bentuknya, entah itu menyakitkan atau enggak ke kita. Kalau Allah udah ACC, ya berarti memang ada kebaikan di situ. Dan tugas kita sekarang adalah bukan mencari tahu atau mungkin berandai-andai, tapi mencari kebaikan apa sih yang mau Allah tinggalkan dari peristiwa ini gitu. Karena prinsipnya, kalau ini kejadian, artinya Allah tahu dan Allah ACC. Kalau Allah ACC, artinya ada kebaikan di situ. Dan tugas kita, fokus kita sekarang adalah mencari kebaikan apa sih yang mau Allah kasih ke kita atas peristiwa ini. Karena kalau ini memang nggak Allah ACC, nggak Allah izinkan terjadi, nggak mungkin ini kejadian gitu. Kita mau pengen pengen sesuatu sepengen apapun, kalau Allah nggak ngasih, nggak akan dapat. Tapi kalau kita nggak pengen apa-apa, kemudian tiba-tiba kejadian gitu, oh artinya memang ini yang terbaik dari Allah nih gitu. Jadi tugas kita adalah menjalani dan menerima apa yang sudah Allah kasih dan Allah gariskan untuk kemudian mencari kebaikan apa yang mau Allah kasih ke kita gitu. Dan ini pun juga membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Makanya pelan-pelan gitu. Jadi enjoy your moment untuk sekarang, segala rasa sakitnya, mungkin nggak terimanya juga, itu oke nggak apa-apa. Itu memang normalnya kita manusia gitu. Apalagi perempuan, nggak apa-apa. Yang penting kembali lagi bahwa ini semua sudah atas garisnya Allah, Allah sudah menentukan ini, insya Allah ini yang terbaik, dan pasti ada alasannya kenapa Allah seperti ini gitu. Dan mulai untuk notice ke diri kita bahwa itu adalah cara otak kita supaya kita berusaha untuk balik lagi. Ini bukan data, ini bukan fakta, ini bukan kenyataan, ini hanyalah cara supaya otakku ini merasa bahwa kita tuh di tempat yang aman kok, dengan cara itu tadi menyalahkan diri kita sendiri gitu. Dan itu bisa kita perbaiki, itu bisa kita arahkan, kita benerin gitu. Karena otak kita ya diri kita sendiri gitu. Mungkin itu Kak Revin, semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, mungkin udah cukup menenangkan atas responnya Kak Revin. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak, Kak. Alhamdulillah udah cukup. Ya, terima kasih banyak untuk Kak Revin dan juga Kak Diego. Selanjutnya kita mungkin ke Kak siapa nih? Kak Aiska mungkin atau Kak Salsabila, Kak Gita, Kak Tari boleh ya kalau mau bertanya. Atau mau di-share di komen juga boleh. Mungkin kita ke Kak Nana dulu ya. Boleh coba Kak Nana mau bertanya atau mau sharing? Saya Kak, mungkin nggak bertanya tapi ingin sharing kalau di setahun yang lalu itu kayaknya udah sampai kesebut Allah, pengen pengen nyerah, kayak mau lanjutin berdoa itu kayaknya ya seperti Kak Ayum tadi bilang, jangan jangan berhenti berdoa gitu. Dan itu hampir hampir terucap di setahun lalu, kayak saking udah capeknya karena hal yang sama terjadinya berulang gitu Kak. Dan kejadian yang sama berulang, sakitnya akhirnya berulang juga. Nah, di sini sambil saya tanya, apakah mungkin
luka yang apa ya, yang tidak disembuhkan, kemudian kita denial, kita nggak nganggep luka, pura-pura kuat, terus kayak enggak, ini enggak, aku nggak luka gitu. Itu apakah bisa berbuah trauma? Karena setelah dari kejadian pertama, jeda sekitar 8 tahun, kejadian yang sama dengan orang yang beda, tapi kejadiannya sama gitu. Nah, itu langsung kayak kerasa luka-luka yang 8 tahun lalu tuh kayak kebuka semua gitu, Kak. Bener. Terus di situ saya baru kayak melek mata gitu, kayak kayaknya kalau terluka tuh nggak boleh ya pura-pura kuat, kayak harus ya udah ngadu gitu. Jadi akhirnya yang kemarin itu, yang terakhir itu, saya ngadu banyak sama Allah, dan ternyata malah lebih menenangkan gitu. Nah, itu salah satu yang saya tanyakan, apa betul hal yang kita sangkal kita nggak terluka kok, aku kuat kok, nggak apa-apa, kayak gitu tuh apa bisa jadi trauma ya, Kak? Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Kak Nana. Dan betul sekali, luka sekecil apapun teman-teman dalam diri kita, bentuknya apapun, kalau nggak kita sembuhkan, itu akan membentuk pola yang sama. Tanpa kita sadari, kita akan mendekat kepada sesuatu hal dengan, bukan mendekat sih sebenarnya, memancing. Tanpa kita sadari, memancing orang lain untuk memperlakukan hal yang sama dengan kita. Gitu. Makanya kenapa ada juga konteks yang berkata bahwa Allah itu akan terus-menerus menguji kita dengan hal yang sama kalau kita nggak mengambil pelajaran dari hal tersebut gitu. Ya itu tadi maksudnya, proses kita untuk bertumbuh melalui luka. Kalau kita nggak memproses, kita nggak menyembuhkan, kita nggak notice dengan luka, dengan diri kita dan lain sebagainya, maka tanpa kita sadari, diri kita, tubuh kita ini akan bergerak kepada hal yang sama lagi. Karena itu adalah hal yang familiar. Jadi tubuh kita secara psikologi diri kita juga itu cenderung menyukai dengan hal-hal yang familiar. Yang familiar misal nih, aku sebelumnya pernah ditinggalin gitu ya. Aku pernah ditinggalin, ini contoh. Bukan ditinggalin, misal kita pernah di abusive, sorry. Kita pernah di abusive secara kasar, kata-kata gitu kan, verbal abusive gitu. Kita pernah diperlakukan verbal abusive oleh seseorang. Kita tahu itu menyakitkan, kita tahu itu nggak mau apa, kita tahu bahwa itu tuh menyakitkan dan merugikan kita gitu. Akhirnya kita selesai dengan orang tersebut gitu kan. Tapi kita nggak memproses rasa sakit kita gitu. Kita nggak memproses bahwa ini tuh mencederai harga diri kita, ini tuh menyakiti kita, ini tuh meninggalkan trauma. Akhirnya otak kita, alam bawah sadar kita dan diri kita itu kenalnya adalah verbal abusive itu hal yang pernah aku dapatkan dan aku kenal dengan hal ini gitu dan aku dulu pernah kok dapat ini gitu dan aku ternyata baik-baik saja meskipun diginiin gitu, meskipun sakit tapi nyatanya aku masih hidup gitu kan. Sampai akhirnya kita kayak ya udahlah gitu, biar aja gitu. Padahal sakit banget gitu. Ada traumanya di situ, kemudian ada rasa harga diri yang tercoreng juga. Kita jadi rendah diri, kita jadi nggak pantas, atau mungkin kita juga merasa omongan yang verbal-verbal abusive-nya itu terkonek dan kita merasa itu adalah kata-kata yang benar dan lain sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya tanpa kita sadari kita dekat dengan orang yang awalnya mungkin dia baik menurut kita gitu kan. Kita notice-nya dia, oh dia baik, dia tipeku atau mungkin dia ini hangat dan lain sebagainya. Tapi ternyata di balik itu dia verbal abusive dan verbal abusive-nya itu kita terima. Kita nggak apa-apain karena tubuh kita notice bahwa oh ini pernah aku dapatkan kok dan ya udah aku ya juga masih hidup kok dan aku nggak apa-apa kok meskipun sakit tapi aku masih oke-oke aja kok untuk menerima itu. Jadi kita akhirnya merasa dekat dengan orang itu lagi dan tubuh kita ngonekin bahwa ini tuh hal yang wajar gitu. Akhirnya kita dapat hal itu lagi. Diperlakukan dengan nggak layak lagi dan itu mungkin lebih kencang lagi verbal abusive-nya sampai ke physical abusive dan lain sebagainya gitu. Itu terus-menerus sampai kayak gitu. Dan ujung-ujungnya ya kita lebih rugi lebih banyak gitu. Jadi itu memang pattern dalam diri kita ketika kita tidak berusaha untuk mencari tahu, tidak berusaha untuk sembuh, nggak berusaha untuk mengobati, nggak berusaha untuk memulihkan, tanpa kita sadari kita akan bergerak kepada pola yang sama dari rasa sakit yang pernah kita dapatkan sebelumnya gitu. Dan yaitu sejalan dengan kenapa Allah ngasih ujian kita yang sama kalau kita nggak belajar dari ujian sebelumnya atau nggak mengambil proses hikmah atau kebaikan dari ujian sebelumnya. Karena memang setiap luka, setiap ujian, setiap
permasalahan hidup itu adalah medan belajar kita sebenarnya. Medan belajar untuk lebih kenal sama diri kita, medan belajar untuk eh, eh, notice. Akhirnya ke depannya kita mendapatkan ujiannya, kita mendapatkan kan ujiannya biasanya lebih sulit. Kemudian rasa sakit yang kita dapatkan juga berbeda bentuknya juga gitu. Dan itu seumur hidup. Karena selama kita hidup ya kita pasti akan bertemu dengan masalah, kita akan bertemu dengan kesulitan, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin zolim sama kita dan lain sebagainya. Tapi setidaknya bentuknya berbeda, konteksnya berbeda. Karena untuk menguji part-part dalam diri kita gitu. Tapi kalau kita nggak belajar, kita nggak menyembuhkan, kita nggak memproses luka itu, maka tanpa kita sadari, ini memang kita nggak sadar dan kita nggak mau dan kita juga nggak ngira kalau kita akan masuk ke perangkap yang sama gitu. Karena memang tubuh kita tuh refleksnya berjalan ke sesuatu hal yang sudah familiar gitu, yang sudah dia kenal dan maunya ke situ. Sekalipun kita nggak mau nih, sadar kita, sadarnya kita tuh kita nggak mau kayak gitu. Tapi alam bawah sadar kita dan tubuh kita tuh majunya ke situ gitu, deketinnya ke situ. Karena memang ya itu tadi tubuh kita lebih sudah mulai beberapa jalan sama Allah, kemudian akhirnya mulai tahu nih kalau ini adalah sesuatu hal yang ada yang nggak beres, ini menyakitkan dan lain sebagainya. Dan benar seperti itu memang konteksnya dan itu ada penjelasannya juga gitu. Mungkin itu jawabannya dari Oke, untuk untuk Kak Nana. Kak Nana mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah Kak, terima kasih banyak Kak Ayu. Oke, alhamdulillah. Sudah cukup ya. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Mungkin Kak Ajem, Kak Aiska, Kak Gita, Kak Salsabila, atau Kak Tari, nih boleh coba on mic ya. Atau mau on cam juga boleh banget. Sebelum kita tutup acara malam hari ini di jam 21.30. Mungkin ada yang mau sharing lagi atau ada yang mau bertanya. Kak Tari lagi on nggak? Atau Kak Salsabila? Oke, sepertinya lagi nggak pada on ya. Kalau gitu kita ke Kak Isna dulu nih yang udah on cam. Boleh mungkin Kak untuk sharing-sharing malam hari ini atau ada yang mau ditanyain Kak, atau ada yang ditanyakan? Oh nih, tapi belum bisa open mic. Oke, Kak Tari nggak apa-apa. Oke, silahkan Kak Eh, Isna. boleh tanya ya Kak ya? eh Kak Ayum, tadi kan di part membangun self-worth itu salah satunya kan self-compassion ya, memaafkan diri sendiri. Tapi yang paling bikin aku struggling tuh sebenarnya memaafkan itu apa dan gimana gitu. Itu kayak suatu konsep yang cuma bisa dipahami apa ya, di pikiran tapi kayak gimananya itu nggak tahu gitu loh. Akhirnya Oke, kayak ya benar pengen memaafkan diri sendiri tapi nggak tahu caranya gitu. oke, Itu aja sih. oke. Terima kasih Kak Isna. Sudah cukup? Itu saja pertanyaannya. Ya. Oke. Ini ada namanya di kalau gitu red chair theory. Jadi ini tuh sebenarnya teori untuk kita ngobrol sama diri kita di usia-usia atau part-part tertentu. Caranya adalah kita duduk di sebuah kursi, ya sendirian aja, tanpa ada distraksi apapun. Kemudian kita menutup mata, kita membayangkan diri kita dengan yang berusia berapapun, yang mau kita maafkan. Sebenarnya nggak harus memaafkan sih. Ini konteksnya tuh sebenarnya bermacam-macam, tapi kita in case di cara memaafkan ini ya. Misal nih, aku pengen maafin diriku yang waktu itu di usia 20 tahun awal, misal. Jadi aku duduk di sebuah kursi, aku sambil menutup mata, aku memejamkan mata, kemudian aku membayangkan di depanku itu adalah
Ayum berusia 20 tahun awal. Ayum yang waktu itu sedang mengambil keputusan besar dalam hidupnya, tapi nyatanya itu membuat sebuah luka kemudian kita peluk. Ternyata aku sangat marah dengan diriku sekarang. Dan aku pengen maafin bagian Ayum yang 20 tahun itu tuh, di 20 tahun awal itu untuk memaafkan dia yang waktu itu tuh terkesan salah mengambil keputusan gitu. Aku tutup mata, aku membayangkan diriku yang dulu yang di umur 20 tahun awal untuk kemudian aku datangi, aku peluk, dan aku katakan, Ayum, aku memaafkan dirimu di usiamu yang saat itu, yang kamu mengambil keputusan itu. Aku tahu kamu waktu itu dengan kapasitas pengetahuan, kapasitas ilmu, kapasitas emosimu yang segitu, kamu melakukan dan mengambil keputusan itu. Dan itu adalah proses belajarmu. Mungkin sekarang, Ayum yang sekarang melihatnya itu adalah sebuah kesalahan. Tapi Ayum yang dulu itu adalah Ayum yang nggak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan besar dalam hidupnya gitu. Jadi aku memaafkan kamu karena dengan kapasitasmu waktu itu, aku memaafkan kamu karena kamu mengambil hal itu, dan sekarang kamu bisa apa ya, kamu bisa tenang dan nggak perlu merasa bersalah lagi atas apa yang sudah terjadi dalam hidupmu hanya karena kamu mengambil keputusan saat itu. That's it, gitu. Jadi kita berdialog dengan diri kita sendiri di usia atau di momentum tertentu yang menurut kita itu adalah sebuah hal besar dalam hidup kita atau sebuah kesalahan atau apapun itu, sambil memejamkan mata dan sambil membayangkan dan sambil kita peluk itu. Dan itu mungkin akan sedikit mengguncang, di beberapa orang itu akan sedikit mengguncang karena akan men-trigger banyak hal dalam dirinya. Entah nanti pada akhirnya akan kerasa nangis dan lain sebagainya. Itu. Dan itu juga yang pernah diajarkan ke psikologku, oleh psikologku. Red chair theory itu. Praktiknya seperti itu. Jadi dengan kita duduk, kemudian menutup mata, membayangkan bagian diri kita di fase tertentu, untuk kemudian yang menurut kita kita mengambil kesalahan atau berbuat salah atau hilaf dan lain sebagainya, untuk kemudian kita maafkan. Karena kan POV kita yang dewasa ini kan sudah lebih ngerti banyak hal nih dibandingkan POV kita yang waktu itu belum pernah tahu apa-apa atau mungkin pernah melakukan kesalahan. Jadi diri kita yang sekarang ini sedang berusaha memaafkan diri kita yang dulu pernah berbuat salah di posisi itu. Karena disitulah akhirnya kita bisa berdamai dengan diri kita. Gitu. Mungkin itu bisa coba dipraktikkan Isna untuk apa namanya praktik treatmentnya gitu. Dan itu bisa dilakukan kapanpun senyaman dan semaunya kita. Kalau aku pribadi biasanya seringkali ketika ada rasa bersalah yang muncul dengan sangat besar ya, maksudnya ada penyesalan besar gitu biasanya, ada penyesalan besar gitu atau mungkin ada trigger yang membuat aku ngerasa apa ya, aduh ngapain aku dulu kayak gini dan lain sebagainya gitu. Itu aku langsung itu tadi aku langsung mencari keheningan, terus ngajak ngobrol sama diriku sendiri di usia tertentu atau mungkin di fase tertentu. Untuk kemudian aku peluk dia, aku bayangin aku lagi meluk dia sambil aku ngomongin kalimat-kalimat itu tadi. Untuk kalimatnya bebas, senyamannya kita aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup atau bagaimana? Terima kasih, Oke, Kak. Kak Isna. Sama-sama, Oke, Kak Isna. Alhamdulillah kalau sudah cukup ya. Terima kasih Kak Isna dan Teh Ayun dulu. Eh, Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau ya ada yang mau sharing Kak Ajeng, Kak Aisyah, Kak kita, Kak Tari, dan Kak Salsabila. Dan untuk teman-teman yang mungkin sedang berhalangan dan mungkin butuh jawabannya, boleh di-share ke WhatsApp aja ya, karena kita akan mengakhiri acara hari ini. Dan jangan lupa nih tadi sarannya Kak Ayum Daego, jangan lupa untuk self-talk ya. Tadi saran dari psikolognya Kak Ayum Daego juga itu bagus banget sih untuk PR kita mungkin ke depan. Nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis tanggal 23, jadi seminggu lagi nih. Jadi sebelum acara mungkin teman-teman bisa coba praktekin sarannya Teh Ayum Daego tadi ya. Nah, dan mungkin untuk teman-teman lain yang mungkin belum sempat bertanya atau belum sempat on cam di sini, nggak apa-apa banget karena kita ada pertemuan lagi di minggu depan. Jadi di hari Kamis itu pertemuan terakhir dengan tema yang menarik juga. Jangan lupa
untuk join sampai akhir acara ya, karena sayang banget kalau dilewatin untuk minggu lagi di tema yang terakhir ya. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada, kita lanjut ke sesi dokumentasi ya, Kak Ayum. Untuk teman-teman yang mungkin mau ikut dokumentasi, boleh coba on cam semuanya, dan mungkin mungkin AI operator juga, ayo boleh ikutan ya, supaya kita ramean. Kalau nanti mau di tag di story, boleh nanti di reply aja ya story TikTok official besok di siang story-nya. Oke, kita gaya formal dulu ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir di acara malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan di malam hari ini banyak membawa keberkahan, kebaikan, dan juga kebermanfaatan untuk pribadi kita. Dan untuk teman-teman yang mau upload story, boleh banget di tag di IG-nya kita official. Jangan lupa di follow juga ya. Oke, terima kasih. Kita tutup acara hari ini dengan membaca Alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di besok ya, di grup member. Terima kasih semuanya.